Shalom, selamat pagi semua ada di rumah. Gimana nih kabarnya? Wah, tentu mereka sehat ya Kak ya? Iya, semuanya sehat-sehat kan? Iya, puji Tuhan. Ya adik-adik, meskipun di tahun 2021 ini kita belum bisa beribadah sekolah minggu di gereja, tapi tidak pernah mengurangi sukacita kita ya Kak ya? Iya, kita masih bisa tetap memuji Tuhan di rumah. Iya, bersama-sama belajar firman Tuhan juga tentunya. Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah kita ya. Sudah siap semua? Sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng? Pastinya sudah no Kak. Iya, tentunya sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Yesus. Ya, kita akan mulai ibadah kita akan berdoa dulu ya. Karena sering akan memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa adik-adik, tirukan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, saat ini kami mau mendengar cerita firman-Mu, kami mau bernyanyi untuk Tuhan, walaupun kami di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya amin, puji Tuhan. Ya adik-adik, yuk karena ada semuanya untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus, Dia teramat baik. Dia selalu mengasihi kita dan senantiasa menyertai kita. Yuk datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur dan penuh dengan pujian. Karena Tuhan Yesus, Dia amat baik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. ya puji Tuhan, senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus luar biasa baiknya ya Kak ya. Iya. Iya. Yuk sekarang adik-adik kita siapkan Alkitab kita. Kita mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Alkitab adalah Injil yang menceritakan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Yuk kita sama-sama muji Tuhan. Alkitab, buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menarik
Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Miss Eni. Di tahun 2021 ini kiranya adik-adik semakin semangat dan semakin sukacita ya. Nah, sudah siap mau mendengarkan cerita Alkitab? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, hari ini Miss Eni mau cerita seorang anak laki-laki di mana pada zaman Raja Herodes ada seorang imam yang namanya Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth. Dia mempunyai seorang anak laki-laki. Anak ini mempunyai kesukaan yang beda dengan kita, di mana dia itu suka makan belalang. Di sini adik-adik pernah enggak makan belalang? Nah, anak laki-lakinya Pak Zakaria ini suka sekali makan belalang. Terus minumnya madu hutan. Nah, kalau madu hutan, kalau madu itu kan rasanya enak ya, jadi banyak sekali yang suka dan untuk kesehatan tubuh kita juga bagus sekali. Nah, setelah itu dia itu memakai baju yang dari bulu onta. Ikat pinggangnya terbuat dari kulit adik-adik. Nah, mau tahu ceritanya siapa sih anak laki-laki ini, Miss? Nah, kita mau dengar ceritanya ya, dan nanti adik-adik bisa lihat di film ini ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabeth. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel.
Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, adik-adik sudah tahu kan namanya siapa anak laki-laki dari Bapak Zakaria dan juga Ibu Elizabeth ini? Namanya adalah Yohanes. Nah, kita bisa baca di dalam Alkitab, yaitu di Lukas 3 ayat 1 sampai 18, dan juga bisa di Matius 3 ayat 1 sampai 12. Nanti adik-adik bisa baca dan bisa dilihat ya di Alkitabnya. Nah, dari cerita ini, Yohanes ini suka memberitakan kabar baik, kabar tentang Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang datang, dia pengen tahu apa sih yang diceritakan dengan Yohanes ini. Nah, setelah dia tahu, dan mereka, Yohanes ini dia juga membaptis. Jadi orang-orang yang mau bertobat, dia dibaptis. Di mana baptis ini adalah suatu tanda pertobatan. Jadi yang dulu hidupnya itu tidak taat sama Tuhan atau tidak setia sama Tuhan, dia bertobat dan dibaptis, terus dia menjadi orang yang jadi setia dan hidupnya juga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di sini kita juga diajarkan bahwasanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus berani memberitakan kabar Injil ini kepada semua orang, kabar tentang Tuhan Yesus yang sudah baik kepada kita, yang sudah memberikan anugerahnya kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Dan cerita yang singkat ini sampai di sini ya, dan ayat hafalannya jangan lupa kita bisa lihat di dalam Roma 1 ayat 16a. Yuk kita bisa baca bersama-sama ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah
kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, adik-adik bisa dihafalkan, nanti bisa minta tolong kakak atau orang tuanya untuk divideoin dan bisa dikirim ya ke Miss Retno ya. Nah, untuk itu cerita kita sampai di sini ya. Kita mau tutup ibadah kita pada saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk cerita yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Ajari kami Tuhan dan berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami keberanian Tuhan untuk kami boleh memberitakan Injil-Mu ya Tuhan, kabar gembira ya Tuhan kepada semua orang Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk ibadah saat ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan telah menyertai juga, dan kami sungguh berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, dan hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.